Hello Teknolovers! Suzuki mengumumkan penarikan diri dari MotoGP setelah musim 2022. Faktanya, keputusan Suzuki untuk meninggalkan MotoGP pada akhir musim ini meninggalkan kekosongan besar di ajang Grand Prix. Alasannya, Suzuki adalah salah satu pabrikan paling ikonik di dunia. Apalagi Suzuki baru tayang perdana 2 tahun lalu dan meraih juara di kelas para raja. Keputusan ini diambil oleh Suzuki Motor Corporation atau SMC untuk mengalihkan biaya, teknologi, dan sumber daya manusia ke divisi produksi massalnya. Mengingat krisis ekonomi global, langkah ini sangat menentukan bagi kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Berita itu sampai ke publik hanya beberapa jam kemudian. Promotor MotoGP Dorna Sport telah secara resmi memperingatkan bahwa Suzuki tidak boleh mengundurkan diri secara sepihak setelah menyetujui kontrak baru tahun lalu yang berakhir pada akhir 2026. Lantas bagaimana sejarah Suzuki di MotoGP? Prestasi apa saja yang telah ditorehkan Suzuki di MotoGP? Yuk simak ulasannya berikut ini. Sejarah Suzuki di dunia MotoGP dimulai pada tahun 1970-an, atau lebih tepatnya pada tahun 1974. Namun, jauh sebelum itu, Suzuki telah berkompetisi di Grand Prix sejak tahun 1960 dan terkenal karena memenangkan gelar dunia pertamanya pada tahun 1962 di kelas GP125 bersama Ernst Jürgener. Pabrikan yang berbasis di Hamatsu, Jepang ini telah memenangkan total 16 gelar dunia dalam sejarah Grand Prix-nya. Namun, gelar global pertama mereka pada kelas Premier baru diraih pada tahun 1976, yakni lewat Barry Sheet dengan mengendarai Suzuki RG500 rancangan Makoto Hase. Mereka bahkan berhasil mempertahankan mahkota kampiun setahun setelahnya. Sejak itulah Suzuki sebagai orisinil pabrik Grand Prix yang satu-satunya disegani para rivalnya. Namun, sulit bagi Suzuki untuk bersaing di pertengahan 2000-an, sebagian karena masalah keuangan. Suzuki tiba-tiba mengundurkan diri dari MotoGP pada akhir 2011. Saat itu, Alvaro Bautista tidak punya pilihan selain keluar dari MotoGP pada 2012, mengamankan tempat di San Carlo Honda Gresini. Kembali ke MotoGP, juara lagi usai 20 tahun penantian. Karir Suzuki di MotoGP tidak semulus karir kawannya Yamaha atau Honda. Suzuki juga pernah pensiun dari MotoGP pada 2011 karena krisis keuangan. Selama vakum 10 tahun lalu, Suzuki berjanji akan kembali ketika ekonomi membaik. Sembari menunggu, mereka merancang motor all new untuk MotoGP. Dari GSVR dengan mesin V4, Suzuki merakit GSX RR dengan mesin V4 inline yang terus mereka uji di tahun 2013. Niat Suzuki untuk kembali tidak main-main. Mereka memperkerjakan David Brivio sebagai manajer tim. Setelah itu, mereka membujuk Valentino Rossi untuk bergabung atau meninggalkan tim yang lebih baik seperti Repsol Honda. Pada 2015, Suzuki kembali ke trek aspal. Suzuki kemudian menggandeng perusahaan oli sebagai sponsor utama, dan sejak itu berganti nama menjadi Suzuki X-Star. Suzuki segera mengambil langkah pertama kembali ke dunia MotoGP dengan 2 pembalap, yakni Maverick Vinales dan Alex Espargaro. Namun tidak berselang lama, Suzuki telah menemukan duet yang ideal di tahun 2019 dengan memasangkan Alex Rins dan John Mir. Di tangan mereka, GSX RR menjadi lebih kompetitif. Rins dan Mir mencetak 14 podium dalam 2 tahun, termasuk 4 kemenangan. Pada tahun 2020, Mir bahkan berhasil memenangkan gelar kejuaraan dunia secara tidak terduga. Dia menjadi pembalap paling konsisten di grid saat itu, meraih 7 podium dengan 1 kemenangan. Gelar tersebut adalah yang pertama bagi Suzuki sejak GP500 milik Kenny Roberts Jr. pada tahun 2000, bertepatan dengan ulang tahun ke-100 Suzuki dan ulang tahun ke-60 Grand Prix Suzuki. Terpaksa hengkang, tak janji bakal kembali lagi. Sayangnya, tahun lalu Suzuki kembali dilanda kesulitan keuangan akibat krisis ekonomi global. Mereka masih bisa bersaing di puncak, tetapi mereka tidak bisa lagi menghabiskan jumlah yang terlalu tinggi untuk berinvestasi di dunia balap. Kali ini, Suzuki bahkan tidak ingin berkomitmen untuk kembali ke MotoGP. Kepergian Suzuki tentu menjadi kerugian besar bagi komunitas MotoGP.
Padahal sebagai salah satu produsen sepeda motor besar, Suzuki belum meraih gelar sebanyak rekan senegaranya Honda dan Yamaha. Di kelas Kings, Suzuki terhitung baru dengan 7 gelar juara dunia yang diraih 6 pembalap tersebut. Meskipun begitu, coba kita lihat sederet prestasi Suzuki di MotoGP berikut ini. Daftar juara dunia Suzuki di kelas utama GP500 atau MotoGP. Tahun 1976, Berrichin, Inggris. Tahun 1977, Berrichin, Inggris. Tahun 1981, Marco Lucinelli, Italia. Tahun 1982, Franco Uncini, Italia. Tahun 1993, Kevin Schwantz, Amerika Serikat. Tahun 2000, Kenny Roberts Jr., Amerika Serikat. Tahun 2020, Juan Mir, Spanyol. Daftar juara dunia Suzuki di seluruh kelas Grand Prix. Tahun 1962, GP50 Ernst Digner, Jerman. Tahun 1963, GP125 Hugh Andersen, Selandia Baru. Tahun 1963, GP50 Hugh Andersen, Selandia Baru. Tahun 1964, GP50 Hugh Andersen, Selandia Baru. Tahun 1950, GP50 Hugh Andersen, Selandia Baru. Tahun 1966, GP50 Hans Georg Anschied, Jerman. Tahun 1967, GP50 Hans Georg Anschied, Jerman. Tahun 1968, GP50 Hans Georg Anschied, Jerman. Tahun 1970, GP50 Dieter Braun, Jerman. Tahun 1976, GP500 Berrichin, Inggris. Tahun 1977, GP500 Berrichin, Inggris. Tahun 1981, GP500 Marco Lucinelli, Italia. Tahun 1982, GP500 Franco Uncini, Italia. Tahun 1993, GP500 Kevin Schwantz, Amerika Serikat. Tahun 2000, GP500 Kenny Roberts Jr., Amerika Serikat. Tahun 2020, MotoGP Juan Mir, Spanyol. Statistik performa Suzuki di MotoGP sejak 2015. Tahun 2015, Alex Espargaro 11 dan Maverick Vinales 12, 0 podium. Tahun 2016, Maverick Vinales 4 dan Alex Espargaro 11, 4 podium, 1 menang. Tahun 2017, Andrea Iannon 13, Alex Rins 16, 0 podium. Tahun 2018, Alex Rins 5 dan Andrea Iannon 10, 9 podium. Tahun 2019, Alex Rins 4 dan Juan Mir 12, 3 podium, 2 menang. Tahun 2020, Juan Mir juara dan Alex Rins 3, 11 podium, 2 kemenangan Alex Rins 9, 2 podium. Dihitung untuk seri Belanda. Akankah Suzuki kembali ke arena Grand Prix di masa depan? Kalau dilihat dari sejarahnya, masih ada kemungkinan kalau Suzuki bakal kembali ke MotoGP jika keadaan memungkinkan sih. Jadi jangan terlalu sedih ya, kita tunggu aja. By the way, jangan lupa like, komen, dan share video ini. See you!